pipet hitam, pipet pink, pipet hijau, dan kunci. Nah, pertama-tama kita akan membuat kelopak dari bunganya. Kita akan membuat kelopaknya satu demi satu. Jadi kita potong dulu seperti ini. Kita potong menyerupai daun ya. Tapi tenang saja, tenang saja. Nah, potongan ini bakal menjadi kelopak bunga yang ada di depan itu. Sangat cantik bukan? Jadi kita potong-potong dulu. Nah, kita potong-potong dulu satu demi satu bentuknya. Nah, kita potong seperti itu menyerupai daun. Ya, tidak apa-apa. Ini hanya sementara. Nah, kita potong sebanyak 5 potong kelopak. Kita akan membuat bunga dengan 5 kelopak. Hasilnya akan seperti yang di atas. Nah, kita akan membuat 2 tingkat. Jadi yang ini untuk tingkat yang kedua. Yang pertama sudah jadi ini untuk yang kedua. Nah, kita gunting dulu setiap kelopaknya. Nah, kita gunting, kita ambil satu persatu kelopaknya. Kita ambil bagian yang bentuknya menyerupai daun tadi ya. Nah, yang bagian yang tidak menyerupai daun kita buang. Lalu, nah setelah selesai kita ambil bagian-bagian dari kelopak bunganya. Kita siap untuk mengkuncirnya dengan menggunakan kunci. Jangan lupa ini harus sebanyak 5. Nah, untuk bagian yang belum terpotong, yang masih berbentuk pipet, kita gunting dulu bagian tengahnya. Dan sampai mengganggu kelopak bunganya tadi, kita gunting sedemikian rupa. Terus, nah kita lebarkan bagian bunganya, lalu kita kuncir menggunakan kunci yang bergerigi. Kunci yang bergerigi ya, jangan kunci yang lurus. Jadi akan membentuk garis-garis seperti itu. Nah, kita lakukan berikutnya dengan kelopak selanjutnya, terus seperti itu kita lakukan sebanyak 5 kali karena kita akan membuat kelopak bunga tingkat pertama yang sebanyak 5 kelopak. Jadi semangat. Yang kita butuhkan untuk menempel semua bagian-bagian kelopaknya adalah lid dan jarum. Nah, untuk penggunaannya diharapkan berhati-hati ya, jangan sampai tangan terbakar. Nah, karena saya sudah sangat pro, jadi saya tidak menggunakan sarung tangan untuk melindungi jari dari tusukan jarum. Jadi ini kita satukan satu kelopak demi kelopak, lalu kita bakar lilinnya. Maksudnya kita bakar jarumnya, benangnya. Nah, seperti itu ya. Lakukan hal demikian dengan kelopak lainnya. Kita satukan hingga membentuk bunga. Kita buat sampai 5 kelopaknya selesai. Oke. Nah, daripada kita lama-lama, kita lakukan proses ini dengan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi ya. Tapi tetap hati-hati ya. Ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tingkat keprofesionalan sangat tinggi. Jadi jangan sampai terluka lah tangannya ya. Oke, kalau sudah selesai kita satukan kelopak yang pertama, maksudnya tingkat yang pertama dengan tingkat yang kedua. Caranya sama dengan cara kita menyatukan kelopak, yaitu dengan menggunakan jarum dan lilin yang kita bakar, dengan menusukkan bagiannya agar bagian-bagian pipetnya meleleh. Jadi dia akan langsung menjadi perekat tersendiri untuk dirinya, ya kan? Nah, caranya itu seperti ini. Kita bakar. Nah, kita bakarnya sampai jarumnya agak panas ya. Jangan sampai jarumnya nggak panas, tapi kita bakar tuh kayak sekitar 1 detik. Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu lama karena nanti akan sangat panas sekali dan kalian tidak akan mampu memegang jarum di tangan kalian.
Nah, lalu lakukan sampai dia benar-benar tertempel ya. Ini saya sebagai contoh, jika tidak tertempel dengan baik maka bunganya akan mudah lepas seperti itu. Nah, perhatikan ya cara-caranya agar bunganya atau tiap tingkatannya bisa menyatu dengan baik. Karena prosesnya sangat panjang, jadi saya kasih kecepatan yang sangat tinggi untuk memutar videonya agar kuota kita untuk memutar video ini juga tidak menghabiskan sangat-sangat banyak waktu ya kan. Nah, jadi perhatikan caranya seperti itu dan berhati-hati ya agar tidak terluka. Nah, setelah melalui proses yang panjang tadi, akhirnya jadilah. Lalu kita akan membuat putik bunganya dengan menggunakan pipet berwarna hitam. Bisa menggunakan pipet berwarna kuning ataupun berwarna cerah lainnya. Namun karena saya tidak mempunyai pipet seperti itu di rumah saya, dan ini hanya sisa-sisa dari kegiatan perdagangan orang tua saya, jadi saya menggunakan pipet yang ada. Yaitu pipet yang ada itu tepat sekali warna hitam dan berwarna hijau dan pink. Nah, saya hampir lupa untuk menjelaskan bagaimana cara membuat putiknya. Kita akan memotong setiap bagiannya itu secara menyerong. Saya akan ulangi liputannya. Nah, caranya kita gunting secara menyerong tipis-tipis dan menyisakan bagian atas, jangan sampai tergunting semuanya ya. Nah, kita gunting secara menyerong, maaf ya terganggu oleh cahaya ilahi. Kita buat dengan simple seperti itu, lalu kita putar dan menghasilkan putik yang sangat indah, oke? Nah, setelah kita selesai melingkari putiknya tinggal membentuk seperti ini, kita akan mengguntingnya, dan sebelum itu kita harus menempelkannya dengan baik dengan menggunakan jarum dan lilin. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita paskan dulu. Wah, gini seperti ini. Wah, ini. Nah, kita sebelum itu putiknya kita buat dulu ya rapi-rapi. Nah, kita kasih perekat dulu dengan menggunakan dirinya sendiri. Kita bakar jarum, kita tusuk ke putiknya. Lalu setelah itu baru kita gunting. Nah, setelah kita guntingnya akan jadi seperti ini. Sebelum kita gunting ya akan jadi seperti ini. Maaf ya tidak terlalu nampak. Nah, akan jadi seperti ini ya. Lalu kita gunting dan taram, cereng. Nah, seperti itulah dia jadinya kira-kira. Dan untuk pembuatan daunnya yang indah-indah seperti itu sama dengan pembuatan kelopak bunga, namun ini bentuknya agak lebih memanjang agar tidak sama dengan bentuk dari bunganya, panjang dari bunganya. Jadi kita lakukan hal yang sama juga kepada daunnya, kita raut dengan menggunakan kunci. Nah, setelah itu kita buat ini menjadi dua. Kita sisipkan di bagian secara vertikal ke kiri dan ke kanan bunganya. Nah, jadi akan jadi seperti inilah kira-kira. Nah, bagian ke kanannya tuh jadi kita simpan di vertikal saja yang bagian ini. Untuk pembuatan daunnya saya sarankan menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Jika teman-teman merasa sulit dengan daun yang saya buat, bisa menggunakan variasi-variasi daun yang lain. Ini adalah bentuk dari daun yang saya tempelkan secara vertikal. Jadi bentuknya di samping kiri dan samping kanan bunga saja. Ini akan menjadi kelimas dari bingkai bunga yang saya buat. Nah, hiasan dinding yang saya simpan di depan itu adalah bentuk terbaliknya ya. Karena kalau simpan di bawah dia tidak nampak untuk video kali ini. Jadi saya simpan di atas. Jadi saya tampilkan secara terbalik. Nah, jadi hasilnya setelah kita tempel akan menjadi seperti ini. Jangan lupa kita perbaiki kelopaknya. Nah, saya waktu itu bingung untuk menempelkannya di bagian mana. Jadi saya putuskanlah setelah berpikir panjang
Untuk mendapatkannya saya tekan di bagian atas. Nah, ternyata otak saya itu bekerja sangat bagus sekali sehingga hasilnya saya tempelkan di bagian atas. Oke, kita akan melihat proses penempelannya. Saya akan percepat agar tidak memakan waktu kita terlalu banyak. Dah jadilah macam ni ya kan. Kita kasih backsound ya. Terima kasih, bye bye.